kita akan melanjutkan seri yang ke-16, yaitu kunci meraih terobosan dalam kitab 1 dan 2 Tawarik. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hari ini saya akan mengalami terobosan. Sama-sama katakan dengan saya, hari ini saya akan mengalami terobosan. Bersama Yesus saya akan melihat terobosan demi terobosan. Bersama Yesus saya akan meraih terobosan demi terobosan. Amin. Dari banyak tokoh yang tercatat dalam kitab 1 dan 2 Tawarik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama dari seorang tokoh yang bernama Raja Yosia. Nanti kita belajar tentang Raja Yosia dan aplikasi dalam kehidupannya setiap hari. Bagaimana Raja Yosia pada akhirnya dapat meraih terobosan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal ke-34. 2 Tawarik pasal 34 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan demikian bagi kita semua. Karena hatimu lembut dan engkau merendahkan diri di hadapan Elohim, ketika engkau mendengarkan tentang penduduknya, juga engkau telah merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu, bahkan menangis di hadapanku, maka aku juga telah mendengarkan firman Yahweh. Ayat 28. Lihatlah, aku mengumpulkan engkau kepada leluhurmu, dan engkau akan dikumpulkan ke dalam pekuburanmu dengan damai sejahtera. Matamu tidak akan melihat semua bencana yang akan aku datangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka membawa perkataan itu kepada raja. Sekarang mari kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 dan ayat 8. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yosia berumur 8 tahun ketika ia mulai menjadi raja. Ia memerintah selama 31 tahun di Yerusalem. Ayat 8 dikatakan demikian. Pada tahun ke-18 pemerintahannya, ketika ia selesai melahirkan negeri dan bait itu, ia menyuruh Safan, anak Azalia, dan Maasea, penguasa kota, serta Yoa, anak Yoahas, juru tulis negara, untuk memperbaiki bait Yahweh Elohimnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan ingin mempercayakan sesuatu kepada seseorang, maka Tuhan tidak melihat atau memandang latar belakang hidup orang tersebut. Ketika Tuhan ingin memberkati hidup saudara dan saya, ketika Tuhan ingin mempercayakan sesuatu yang besar atas hidup saudara dan saya, ketika Tuhan ingin mempromosikan jabatan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan ketika Tuhan ingin mengangkat derajat hidup kita, maka Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Apakah kita orang kaya? Apakah kita orang miskin? Apakah kita orang yang kudus? Apakah kita orang yang saleh? Apakah kita orang yang seperti bajingan kelakuannya? Apakah saya seorang penjahat? Apakah saya seorang yang pendosa? Atau apakah saya seorang yang baik hati? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memilih saudara dan saya, maka Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat silsilah kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, artinya adalah Tuhan tidak melihat latar belakang kita, kemampuan kita, skill kita, bahkan segala apapun yang kita miliki adalah, yang pertama, Tuhan tidak melihat kita bisa ataupun tidak bisa. Saya mengerti betul ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat-saat ini berkata, aduh Pak Pendeta, ini firmannya benar sekali apa yang Pak Pendeta katakan. Saya ini nggak pernah kepikiran jadi gubernur. Saya ini nggak pernah kepikiran untuk jadi kepala di salah satu organisasi. Saya ini nggak kepikiran di kantor saya diangkat jadi kepala cabang. Saya diangkat jadi direktur. Saya dipercayakan untuk bisnis A, B, C. Saya nggak punya keahlian. Itulah Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan saudara dan saya, ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang Dia milikinya untuk kita kelola, maka Tuhan nggak lihat kita pintar gak ya ini orang ya. Si Verona ini becus gak ya? Bisa gak ya? Sama seperti Musa. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang gagap. Aku ini orang yang patah lidah. Mana mungkin aku dipercayain Tuhan? Sama seperti Raja Saul. Raja Saul adalah orang yang kaum yang paling kecil di antara kaumnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, nggak ada yang bisa gugat, saudara.
Terserah orang mau ngomong apa. Dia kan dulunya wanita malam tuh Pak Pendeta. Dulunya dia kan suka kawin cerai. Dia kan dulu suka jalan sama laki lain. Dia kan suka main perempuan. Dia kan suka tidur sama wanita-wanita malam. Dulu dia kan bandar narkoba. Dulu dia kan free sex hidupnya. Masa sih jadi pelayan Tuhan? Masa sih jadi singer? Kan hidupnya kawin cerai berkali-kali. Masa sih dia jadi pendeta? Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, siapa yang dapat merendahkannya? Engkau boleh saja sarjana hebat. Engkau boleh saja hakim yang hebat. Engkau boleh saja orang yang terpandang. Kalau Tuhan nggak pilih diri saudara, saudara nggak akan pernah bisa menjadi sesuatu. Tetapi kita boleh saja bukan apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak punya kepintaran, nggak punya kehebatan, nggak punya, nggak bisa ada yang dibanggakan lah. Maka saudara akan dipilih Tuhan. Saudara, di Indonesia ada apa ya namanya ya? News anchor itu apa namanya ya? Apa namanya? Ada, bukan Mata Najwa itu apa namanya? Iya. Ada di Indonesia seorang host namanya Najwa Shihab. Bapak Ibu Saudara. Saya lihat channel YouTube-nya dia, ada salah satu channel YouTube. Bahkan Najwa Shihab berkata, saya ini nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menggambar, nggak bisa bawa mobil, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Dia ngambil jurusan hukum, tapi nyambungnya ke jurnalis, saudara. Menjadi host di salah satu TV. Dan dia orang yang cukup terkenal di bangsa Indonesia. Kalau kita sebut Najwa Shihab, semua orang pasti kenal. Tapi kalau Tuhan sudah mau pilih dia untuk menjadi seseorang yang luar biasa, meskipun dia sendiri bilang, saya ini nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa ngaji karena memang papanya adalah seorang profesor, seorang tokoh pemuka agama yang cukup takut akan Tuhan. Jadi ya harus mengikuti, tetapi dia juga nggak nyangka menjadi host yang luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pandang remeh diri kita. Jangan pandang rendah hidup kita, Pak. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Najwa Shihab juga nggak bisa apa-apa, saudara. Pak, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya gagap, Pak. Kalau nyanyi fales. Musa juga begitu. Mulutnya gagap, lidahnya gagap. Petrus juga seperti itu. Orangnya nggak percayaan. Banyak hamba-hamba Tuhan itu dipilih sama Tuhan bukan karena dia hebat. Dipilih oleh Tuhan karena Tuhan mengenal siapa dia. Amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang diberkati oleh Tuhan, bisnis yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa, keuangan yang luar biasa. Pak, kok saya bisa ya Pak diberkati ya Pak? Kok saya bisa diberkati deposito saya, rekening saya ratusan juta, bahkan ratusan miliar. Saya ini kan orang bodoh Pak, sekolah aja nggak tamat, kok saya bisa jadi pengusaha kaya raya? Itulah Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat kita, tidak ada satu tangan makhluk yang bisa membatalkannya. Amin, saudara. Saya sangat diberkati lewat video yang saya tonton. Saya nggak sengaja nonton itu, saudara. Saya lihat Najwa, dia cerita masa lalunya. Ya, orang biasa-biasa aja, saudara. Tapi rencana Tuhan bukan rencana manusia. Amin. Saya juga berpikir, saya bisa apa Tuhan? Saya nggak punya teman-teman orang kaya, donatur-donatur hebat. Waktu saya membangun gereja ini, membuka gereja ini. Apalagi saya nggak suka minta-minta uang Tuhan. Dari mana gereja ini bisa berjalan Tuhan? Tuhan bilang, aku yang akan menjadi donaturmu. Aku yang akan membimbing kamu. Aku yang akan menyertai gereja ini. Akhirnya puji Tuhan berjalan mau hampir 3 tahun. Desember hari ini kita akan berusia 3 tahun. Dengan segala kemurahan dan anugerah Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak muda yang menyaksikan live streaming ini, ada orang-orang tua juga atau siapapun yang menyaksikan live streaming ini, jangan hakimi diri saudara. Tapi saya orang miskin Pak, mana mungkin saya bisa berhasil? Bisa. Banyak orang miskin berhasil kok. Kalau kita jalan sama Yesus, pasti kita berhasil. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya jalan sama Yesus, pasti berhasil. Kalau saya jalan sama Yesus, saya pasti diberkati. Lagi sama-sama katakan dengan saya, kalau saya jalan sama Yesus, saya akan mengalami terobosan.
Saya akan mengalami mujizat. Saya akan mengalami berkat Tuhan. Dan saya akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi Pak, saya gembala di kampung Pak. Ya mau gembala di kampung kayak di gembala di kota kayak. Kalau sama Yesus, engkau akan lihat bagaimana Yesus akan memberkati kehidupanmu. Amin. Tuhan nggak lihat latar belakang kita. Artinya Tuhan tidak melihat kita tua ataupun muda. Bisa atau enggak. Hebat atau enggak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan mempercayakan Raja Yosia untuk menjadi raja. Pada saat Yosia berusia 8 tahun. Bayangkan, saudara. 8 tahun udah dipercaya jadi raja, saudara. Bayangkan. Mungkin orang-orang bilang, ya, anak bawa kencur, anak gak bisa apa-apa. Tapi kalau anugerah Tuhan turun atas hidup kita, kemurahan Tuhan turun atas hidup kita, kasih Tuhan turun atas hidup kita, orang boleh jegal kita, orang boleh rekayasa kehidupan kita, orang boleh fitnah hidup kita, orang boleh nggak suka sama hidup kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita arogan. Kita tahu Tuhan yang di dalamku, Yesus yang di dalamku akan membuat hidupku berhasil, akan membuat hidupku untuk mempermuliakan nama Tuhan, akan membuat hidupku menjadi berkat bagi banyak orang, dan akan membuat hidupku selalu berjalan di dalam kebenaran ketetapan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yosia, Raja Yosia, mengalami terobosan, menerima terobosan di dalam kehidupannya. Kunci yang pertama yang Yosia lakukan adalah 2 Tawarik pasal 34 ayat 2. 2 Tawarik pasal 34 ayat 2 dikatakan demikian. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Daud leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kunci keberhasilan Raja Yosia yang pertama adalah Raja Yosia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya nggak boleh hidup dengan perasaan kita, walaupun manusia memiliki perasaan. Saudara dan saya jangan hidup dengan asumsi kita, meskipun kita bisa berasumsi. Tapi hiduplah sesuai dengan firman. Apa yang firman katakan, itu yang pasti akan terjadi. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini di akhir zaman hidup dengan perasaan, hidup dengan asumsinya. Aduh, jangan-jangan Tuhan nggak tolong penyakit saya ya. Jangan-jangan Tuhan nggak tolong bisnis saya ya. Jangan-jangan Tuhan nggak puluhin ekonomi saya ya. Keadaan lagi sulit begini, nyari uang susah, dagang ini, dagang itu juga susah. Jangan-jangan Tuhan nggak pulihkan rumah tangga saya ya. Jangan-jangan suami saya nggak akan bisa disembuhkan ya dari penyakit selingkuhnya ya. Jangan-jangan istri saya itu nggak bisa dipulihkan, nggak bisa dijamah ya. Karena mulutnya tuh ngoceh melulu dari pagi sampai malam. Jangan-jangan anak-anak saya tuh bodoh ya. Nggak bisa diberkati Tuhan ya. Akhirnya kita hidup dengan jangan. Kita hidup dengan perasaan kita. Kita hidup dengan asumsi kita. Padahal itu semua belum terjadi. Tapi kita membiarkan pikiran ini liar. Seperti bola tanpa nakoda. Tanpa ada yang menggiringnya. Pikiran kita liar, perasaan kita liar. Keberhasilan Raja Yosia adalah waktu dari sejak usia 8 tahun. Yosia mendengarkan setiap firman Tuhan. Yosia mendengarkan setiap firman Yahweh. Yosia nggak dengerin tuh mulut-mulut orang lain. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan hidup dengan mulut orang lain. Jangan dengerin. Kalau orang lain ngomongin kita, itu kan si Pastor Verona kan begini. Jangan dengerin. Biarin aja mereka punya hak ngomongin kita. Kita juga punya hak untuk tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan sampah. Ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Ucapan-ucapan yang tidak membangun iman kita, saudara. Jangan hidup sesuai dengan mulut orang lain. Pak, pelayanan saya diomongin orang, Pak. Pak, pekerjaan saya, bisnis saya diomongin banyak orang, Pak. Saya dibilang bisnisnya pesugihan, Pak. Pakai popok tuyul, Pak, dagangan saya, Pak, katanya, Pak. Pakai ludah pocong, Pak. Orang pada
sirik sama saya, Pak, sehingga dagangan saya difitnah, Pak. Saya dipikir pakai ludah pocong, pakai tusuk konde monyet, dan lain sebagainya, Pak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, biarin aja mau tusuk konde monyet, kek, mau sempak tuyul, kek, mau apalagi tuh, pita pocong, kayak terserah orang mau ngomong apa. Yang penting kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak memiring ke kanan, kita tidak miring ke kiri, kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita yang akan melihat Tuhan mengangkat kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mempromosikan kita. Amin. Pak, saya dengar, Pak, ipar saya, Pak, ngebujuk kakaknya untuk ceraiin rumah tangga saya, Pak. Saya ingat, Pak, saya dengar, Pak, mertua saya, Pak, suruh anaknya untuk gugat saya di pengadilan, Pak. Tolong, Pak. Jangan dengerin, saudara. Hidup ini udah capek. Hidup ini udah berat. Hidup ini udah susah. Jangan tambahin kesusahan hidup ini dengan mulut orang lain. Dengarlah firman Tuhan. Minggu yang lalu firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Aku Tuhan Elohimmu yang akan menyertai hidupmu, menolong hidupmu, menyelesaikan seluruh pergumulanmu. Jangan dengarkan perkataan orang lain. Titik, nggak ada koma. Amin. Ya terang aja, Pastor Verona nggak diomongin banyak orang. Kata siapa? Banyak yang ngomongin saya. Pastor Verona beginilah, Pastor Verona begitulah. Ya biarkan saja. Orang mau ngomongin kita, biarkan saja. Namanya juga orang nggak ada kerjaan. Namanya juga orang lagi nggak suka sama kita. Artinya kita kan orang yang berhasil. Artinya kita kan orang yang melakukan sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Raja Yosia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan hidup dengan ucapan mulut orang lain. Dan juga jangan hidup dengan prasangka-prasangka buruk. Wah, jangan-jangan sakit saya nggak sembuh-sembuh nih. Jangan, saudara. Imani firman Tuhan. Yesus berfirman, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Imani seperti Raja Yosia hidup sesuai dengan firman nenek moyangnya. Firman Elohimnya, Elohim Daud. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karenanya dia mengalami terobosan demi terobosan. Kalau pebisnis-pebisnis, pengusaha-pengusaha, siapapun yang menyaksikan live streaming ini ingin mengalami terobosan. Ingin meraih terobosan, hidup dalam firman Tuhan. Kalau keuangannya ingin mengalami terobosan, hidup dalam firman Tuhan. Apa firmannya? Yesus datang ke dunia memberikan kelimpahan. Terjadilah terobosan dalam rekeningmu. Terjadilah terobosan dalam finansialmu. Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Lihat. Imani firman Tuhan. Jangan dengerin mulut orang lain. Pak, ada varian baru, Pak. COVID-19, Pak. Saya selalu bilang, saudara. Di luar boleh red zone. Tapi kita dalam green zone-nya Yesus Kristus. Kita dalam arena hijaunya Yesus. Dalam zona hijaunya Yesus. Artinya kita dilindungi selama kita ikuti prokes aja ya. Pakai masker, sering cuci tangan, kita akan dilindungi sampai pandemik ini berlalu. Kita dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Rumah tangga juga. Jangan dengerin mulut orang lain. Aduh, Pak Pendeta, doain saya dong, Pastor. Saya malu nih diomongin sama mertua saya. Saya udah nikah 7 tahun tapi belum punya anak. Katanya aku mandul. Saudara, kandunganmu bukan ditentukan oleh ucapan mertuamu. Maafkan saya ya. Saya nggak lagi mengajarkan saudara untuk kurang ajar dengan mertua ya. Mama mertua saya bilang anaknya, saya sulit punya anak namanya Mega, istri saya. Karena dia suka miara anjing, suka cium-cium anjing, saudara. Sulit istri saya punya anak, tapi saya nggak mau dengerin ucapan-ucapan yang tidak memberkati. Saya dengarkan firman Yesus, saya dengarkan firman Tuhan, saya dengarkan firman Yahweh, saya dengarkan firman Elohim. Dia berkata dalam kitab Kejadian, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oh, saya panggil istri saya tumpang tangan di dalam kandungannya, saya berkata, Tuhan, istri saya pasti hamil, saya pasti punya anak, dan saya serahkan anak saya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya bernazar ya Tuhan, anak ini saya serahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya, istri saya menyampaikan bahwa, Papi, saya hamil. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Untung saya nggak dengerin ucapan orang lain.
Puji Tuhan saya mendengarkan apa kata firman Tuhan. Ada banyak rumah tangga bercerai karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak pelayanan-pelayanan Tuhan hancur pada akhirnya karena tidak hidup sesuai dengan firman. Nggak mau dengerin firman. Ada banyak pengusaha-pengusaha akhirnya usahanya hancur, bisnisnya hancur gara-gara tidak sesuai dengan firman. Tidak mengikuti firman Tuhan. Ada banyak masa depan suram pada akhirnya karena tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yosia mengikuti kehendak firman Tuhan. Dia ikuti firman nenek moyangnya. Elohim nenek moyangnya yaitu Daud. Dia mengikuti ketetapan-ketetapan Yahweh dalam hidupnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini firman yang sangat sederhana menjelaskan kepada saudara dan saya. Kunci keberhasilan kita dalam meraih terobosan yang pertama. Saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kunci kedua Raja Yosia dalam meraih terobosan. 2 Tawarik 34 ayat 3a dikatakan demikian. 2 Tawarik 34 ayat 3a. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda, belia, ia mulai mencari Elohim, Daud leluhurnya. Kunci yang kedua, Yosia mengalami keberhasilan, terobosan di dalam kehidupannya. Kunci yang kedua adalah Raja Yosia hidup mencari Tuhan leluhurnya. Artinya, Yosia ingin dekat dengan Tuhan. Yosia ingin hidup bergaul dengan Yahweh. Yosia ingin hidup berjalan bersama dengan Elohim. Hari-hari ini saudara, sangat menakutkan. Hari-hari ini sangat mengerikan. COVID-19 tidak kunjung berhenti. Malah makin ada varian-varian baru. Hari-hari ini perselingkuhan dianggap biasa. Perzinahan dianggap biasa. Melakukan hubungan seks sesama jenis dianggap biasa. Melakukan hubungan seks di luar nikah dianggap lumrah. Hari-hari ini semakin ngeri, saudara. Selingkuh itu, wah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak selingkuh, kamu norak. Kamu ketinggalan zaman. Ngeri, saudara. Tapi Raja Yosia tidak hidup dengan kefasikan. Dia mencari Tuhan waktu usia 8. Dia mencari Tuhan usia 18 tahun. Dia mencari Tuhan leluhur Daud. Elohim Daud leluhurnya. Siapapun yang hari ini menyaksikan siaran langsung ini, mari kita cari Tuhan Yesus Kristus. Memang Kristus ada di dalam hati kita. Yesus memang ada di dalam kita. Tetapi hasrat kita haus terus sama Yesus. Setiap hari kita baca firman-Nya, memuji, menyembahnya. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita berdoa. Minta perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, lindungilah perjalananku ke kantor. Lagi COVID begini, lindungilah aku Tuhan. Kalaupun tidak COVID juga lindungi aku. Baca firman-Nya, saudara. Haus dan lapar. Selalu haus dan lapar. Yesus berkata dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena dia akan dikenyangkan. Dikenyangkan dengan kemurahan Tuhan. Dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Posisi hidup kita hari ini ada di posisi akhir zaman. Tahun yang lalu saya berbicara posisi kita ada di pintu gerbang akhir zaman. Tetapi hari ini kita bukan ada di pintu gerbang, tapi kita sudah masuk, Bapak Ibu. Kita bukan di pintu gerbang, kita sudah masuk. Penyakit-penyakit aneh sudah terjadi di mana-mana. Fenomena-fenomena alam terjadi di mana-mana. Kekerasan-kekerasan terjadi di mana-mana. Kehancuran demi kehancuran juga mulai terjadi di mana-mana. Orang sudah nggak peduli dengan agama, saudara. Orang semakin kasar, orang semakin liar. Tetapi biarlah saudara dan saya mulai hari ini, kita hidup. Kita mencari Tuhan. Kita menginginkan kehadiran Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, mari kita bangun mesbah kita dengan Tuhan. Ajak istrimu, Pak. Ajak suamimu, Bu. Ajak anak-anakmu, Bapak Ibu. Ayo mari kita berdoa. Tapi Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa. Saya selalu ingatkan, doa adalah bahasa hati dan bahasa air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Doa itu bukan kita berdoa panjang-panjang, Tuhan Yesus berkati Indonesia, berkati Malaysia, berkati Jepang, berkati Iran, berkati Amerika. Enggak, memang itu doa. Tetapi kita berdoa aja, tutup mata, lipat tangan, berdoa. Tuhan,
Hari ini aku berdoa terima kasih buat anugerah-Mu. Meskipun uang kontrakanku belum bayar, aku bersyukur Tuhan. Meskipun aku utangnya masih ada, aku bersyukur Tuhan. Aku akan diberkati Tuhan. Doa adalah bahasa hati dan bahasa air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Carilah Tuhan, saudara. Kenalilah pribadinya. Hauslah akan Dia. Karena hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang luar biasa, saudara. Hari-hari yang gak biasa seperti yang lalu-lalu. Mengerikan, saudara. Oleh karenanya, kita diajar oleh kehidupan Raja Yosia untuk mencari Tuhan setiap hari. Cari Tuhan bukan hanya karena mujizat. Cari Tuhan bukan hanya karena kesembuhan. Cari Tuhan bukan hanya karena pergumulan, tapi kita cari Tuhan karena kita cinta Tuhan Yesus Kristus apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Saya selalu bilang dalam doa saya sama Tuhan Yesus. Selalu saya bilang dalam doa saya dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekalipun Yesus itu bukan pemilik sorga dan Yesus ada di neraka, saya tidak akan merubah keimanan saya kepada Yesus. Aku cinta Yesus. Meskipun nyawa taruhannya, meskipun pistol di kepala saya, meskipun pedang di leher saya akan berkata, saya cinta Yesus. Saya nggak mau kehilangan Yesus. Saya tahu, orang Kristen pasti akan digencet, orang Kristen pasti akan dipersulit. Bahkan yang banyak sering dibunuh adalah pemuka-pemuka agama dari golongan Kristen. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku udah gak peduli sorga Tuhan. Kemana Tuhan ada, aku mau Engkau ada, aku ada di situ Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Kalaupun nanti Tuhan, saya udah mati, saya udah gak hidup lagi ya. Meninggalkan tubuh yang fana ini. Kalau saya ketemu, satu yang saya minta sama Tuhan. Satu hal yang saya minta sama Tuhan. Sampai hari ini saya masih ingat. Izinin saya mencium kaki Tuhan. Itu aja keinginan saya. Saya mau cium kaki Tuhan. Saya mau hormat sama Tuhan. Saya nggak layak Tuhan. Saya cium kaki Tuhan itu kayak udah... Buat saya itu satu kehormatan. Saya ngomong ini, saya mau nangis, saudara. Saudara harus cinta Yesus. Saudara harus sayang sama Yesus. Saudara jangan tinggalkan Yesus. Sama seperti Yosia mencari Yahweh Elohimnya. Demikian kita juga harus mencari Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita. Udah deh, jangan cari mujizat dulu, jangan cari kesembuhan dulu. Cari Yesus yang pertama, saudara. Kalau saudara memiliki Yesus, saudara memiliki mujizat. Kalau saudara memiliki Yesus, saudara memiliki kesembuhan. Kalau saudara memiliki Yesus, saudara memiliki kelimpahan. Saudara memiliki Yesus, saudara memiliki ketenangan. Saudara memiliki Yesus, saudara akan memiliki damai sejahtera. Ketika saudara dan saya memiliki Yesus, saudara memiliki segala-galanya. Karena di dalam Yesus ada segala kepenuhan yang selama ini dunia cari, namun dunia tidak bisa menemukannya, hanya ada dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan hanya sekedar cari mujizat, cari kesembuhan, cari berkat, cari pertolongan, tapi cari Yesus yang utama. Ketika saudara dan saya menjumpai Yesus, menemukan Yesus, dan menyadari, oh Yesus ada di dalamku dan aku dalam Yesus, maka aku gak akan perlu takut lagi. Yesus beserta denganku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kunci ketiga Raja Yosia dalam meraih terobosan. Lihat 2 Tawarik 34 ayat 3b. 2 Tawarik 34 ayat 3b dikatakan demikian. Pada tahun ke-12 ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan, dari Asyerah, patung-patung pahatan, juga patung-patung tuangan. Kunci yang ketiga, keberhasilan Raja Yosia dalam meraih terobosan. Raja Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari penyembahan-penyembahan berhala. Saudara, hari-hari ini, percayalah kepada Yesus. Jangan percaya dengan kuasa-kuasa yang lain.
Tapi Pak, hari gini kalau dagangan saya nggak pakai opo-opo, Pak. Kalau dagangan saya nggak pakai jampe-jampe, Pak. Kalau saya nggak datang ke kuburan hanya sama roh arwah orang mati, Pak. Saya mana laku, Pak. Dagangan saya mana laku. Saudara melukai hati Tuhan. Saudara jangan pergi ke orang pintar. Jangan pergi ke paranormal. Jangan pergi ke dukun. Pergilah ke Tuhan Yesus Kristus. Tutup matamu, lipat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Tuhan, sama seperti Raja Yosia, dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Mulai hari ini aku tinggalkan semua ilmu hitam, dukun, paranormal, cenayang, roh orang mati, ramalan. Tinggalkan semua, saudara, tinggalkan. Karena iblis atau setan tidak pernah bekerja gratisan. Awalnya dia kasih kita mujizat. Awalnya dia kasih kita kesembuhan. Awalnya dia kasih kita berkat. Ujungnya kita akan dimatikan. Ujungnya kita akan dibinasakan. Ujungnya kita akan terkutuk. Saudara mau hidup seperti itu? Tolak dalam nama Yesus. Lebih baik kita mengikut Yesus, saudara. Meskipun terlihat lama pertolongannya, meskipun terlihat lamban pertolongannya, tetapi Tuhan akan menyelamatkan kita, Yesus akan menyembuhkan kita, Yesus akan memulihkan kita, dan Yesus akan memberikan kita damai sejahtera. Yosia mentahirkan Yerusalem dan Yehuda dari penyembahan-penyembahan setan, penyembahan-penyembahan dukun, berhala, ilmu-ilmu hitam. Berhenti saudara melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sebagai pendeta, sebagai anak Tuhan, saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang sering pergi ke orang-orang pintar, sering pergi ke peramal, berhenti. Jangan sampai saudara nanti dibunuh oleh setan. Setan itu, kata firman Tuhan, adalah pendusta dan pembunuh manusia dari semula. Saudara mau pilih setan atau mau pilih Yesus? Amin. Ikutlah Yesus, maka Dia akan menyelamatkan kita. Yesus berkata, "Mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hari ini Yesus meminta kita untuk datang kepadanya. Hari ini kiranya firman yang singkat dapat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian.